Kali ini kelompok kami akan membahas tentang karbohidrat dan juga peranannya dalam bidang farmasi. Selamat menyaksikan. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat biasa didefinisikan sebagai polihidroksialdehid dan keton atau zat yang dihidrolisis menghasilkan polihidroksialdehid dan keton. Karbohidrat biasa disebut juga karbohidrat, hidrat arang, sakaron atau sakarida atau gula. Karbohidrat berarti karbon yang terhidrat. Rumus umum karbohidrat adalah CnH2ON dan karbohidrat adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil yang tergolong karbohidrat adalah gula atau monosakarida dan polimernya yaitu oligosakarida dan polisakarida. Berdasarkan letak gugus karbonilnya dapat dibedakan menjadi dua jenis monosakarida yaitu aldosa yang gugus karbonilnya berada di ujung rantai dan berfungsi sebagai aldehid dan ketosa yang gugus karbonilnya berlokalisasi di dalam rantai. Teman-teman tahu gak sih, kelompok karbohidrat ini mempunyai molekul-molekul yang berbeda-beda ukurannya, yaitu dari senyawa yang sederhana yang mempunyai berat molekul 90 hingga senyawa yang mempunyai berat molekul 500.000 lebih. Berbagai senyawa itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan monosakarida, golongan oligosakarida, dan golongan polisakarida. Golongan monosakarida ini memiliki rumus molekul CH2ON yang merupakan karbohidrat yang sederhana dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat yang lain. Contoh dari monosakarida ini yaitu glukosa, galaktosa, fruktosa, manosa, ribosa, silosa, dan arabinosa. Dari 7 contoh ini mereka memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6. Dan untuk penjelasannya yaitu glukosa adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Glukosa dapat terbentuk dari hidrolisis fatty, glikogen, dan maltosa. Glukosa sangat penting bagi tubuh kita karena sel tubuh kita ini menggunakannya langsung untuk menghasilkan energi. Glukosa merupakan aldehida atau mengandung gugus CHO, 5 karbon dan 1 oksigennya membentuk cincin yang disebut cincin piranosa, bentuk paling stabil untuk aldosa berkarbon 6. Setelah itu galaktosa. Galaktosa merupakan suatu aldohensosa yang berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Galaktosa ini mempunyai rasa kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Seperti halnya glukosa, galaktosa juga merupakan gula pereduksi. Dan yang ketiga yaitu fruktosa. Fruktosa ini adalah suatu heksulosa, disebut juga levulosa karena memutar bidang polimerisasi ke kiri. Fruktosa merupakan gula termanis yang terdapat dalam madu dan buah-buahan bersama glukosa. Sama seperti glukosa, fruktosa adalah suatu gula pereduksi. Dan selanjutnya adalah manosa, adalah gula aldehida yang dihasilkan dari oksidasi manitol dan memiliki sifat-sifat umum yang serupa dengan glukosa. Manosa jarang terdapat di dalam makanan. Selanjutnya ada ribosa. Ribosa ini adalah gula pentosa yang ditemukan dalam semua sel tumbuhan dan sel hewan dalam bentuk furonosa. Ribosa merupakan komponen RNA yang digunakan untuk transkripsi genetika. Ribosa juga merupakan komponen dari ATP, NADH, dan beberapa kimia lainnya yang sangat penting bagi metabolisme. Selanjutnya adalah silosa, suatu gula pentosa yaitu monosakarida dengan 5 atom karbon dan memiliki gugus aldehida. Silosa ini juga dapat digunakan sebagai bahan pemanis untuk penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Dan yang terakhir yaitu arabinosa. Arabinosa juga disebut gula pektik atau gula pektinosa. Arabinosa bersumber dari getah Arab, plum, getah ceri, namun tidak memiliki fungsi fisiologisnya. Golongan karbohidrat yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan senyawa yang terdiri atas gabungan dari beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lain, membentuk satu molekul oligosakarida. Oligosakarida yang lain adalah trisakarida, yaitu terdiri atas 3 molekul monosakarida, dan tetrasakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Berikut ini beberapa contoh dari oligosakarida. Pertama, rafinosa. Rafinosa adalah suatu trisakarida yang penting dan terdiri dari 3 molekul monosakarida yang berikatan yaitu galaktosa, glukosa, fruktosa. Rafinosa akan menghasilkan galaktosa, glukosa, dan fruktosa apabila dihidrolisis sel polio. Yang kedua, stakiosa. Stakiosa adalah suatu tetrasakarida dengan jalan hidrolisis sel polio. Stakiosa menghasilkan 2 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. Stakiosa tidak mempunyai sifat memproduksi. Yang ketiga, sukrosa atau sakarosa. Sukrosa atau sakarosa adalah oligosakarida yang tersusun dari 2 polimer monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Sukrosa memiliki rumus molekul yang hampir sama dengan laktosa dan maltosa, tetapi berbeda pada struktur molekul sukrosa dan tidak mempunyai sifat prereproduksi, karena tidak mempunyai gugus OH bebas yang bereaksi. Contoh dari struktur laktosa. Laktosa merupakan
Kelompok disakarida yang terdapat dalam susu. Laktosa merupakan disakarida yang berasal dari kondensasi antara galaktosa dan glukosa, bentuk ikatan glikosida 1,4 beta. Bersifat reduksi karena memiliki gugus hidroksil bebas yang reaktif. Yang kelima, maltosa. Maltosa atau malto biasanya adalah disakarida dan terbentuk bila pati yang hidrolisis oleh amilase. Maltosa adalah terbentuk dari dua molekul glukosa. Ikatan yang terjadi ialah antara atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 4. Oleh karenanya, maltosa dangsing yang mempunyai gugus OH, glikosidik dan dengan demikian mempunyai sifat pereduksi. Baik, golongan karbohidrat yang ketiga yaitu adalah polisakarida. Polisakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida, sehingga molekul polisakarida mempunyai berat molekul hingga beberapa ratus ribu. Umumnya, polisakarida berupa senyawa berwarna putih, tidak membentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis, dan tidak mempunyai sifat reduksi. Polisakarida mempunyai rumus molekul yaitu C6H10O5N. Contoh golongan polisakarida yang penting antara lain, yang pertama adalah pati, merupakan cadangan makanan yang dapat dari biji-bijian, akar, batang, dan umbi dari tumbuhan. Nah, saat pati terdiri atas rantai tidak bercabang dan fraksi terlarut yaitu amilasa, serta rantai-rantai bercabang dan fraksi tidak larut yaitu amilopektin. Yang kedua adalah glikogen. Glikogen adalah salah satu jenis polisakarida yang terdiri atas subunit glukosa dengan ikatan rantai lurus alfa 1 ke alfa 4 dan ikatan rantai bercabang yaitu alfa 1 ke alfa 4. Glikogen memiliki struktur mirip dengan amilopektin, yaitu salah satu pati, tetapi dengan lebih banyak percabangan, yaitu setiap 8-12 residu. Nah, glikogen sendiri merupakan cadangan makanan pada hewan. Ketiga yaitu selulosa, merupakan serat-serat panjang yang bersama-sama yaitu selulosa. Pektin dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel pada tumbuhan atau tanaman. Atau dapat dikatakan sebagai selulosa merupakan pengusung utama dinding sel tumbuhan. Yang keempat yaitu pektin. Secara umum terdapat dalam dinding sel prima tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Senyawa pektin berfungsi sebagai perekat antara dinding sel satu dengan dinding sel yang lain. Nah, pada umumnya senyawa pektin ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu senyawa asam pektat, kedua asam pektinat atau pektin, dan yang ketiga yaitu protopektin. Kandungan pektin dalam tanaman sangat bervariasi baik berdasarkan jenis tanaman maupun pada bagian-bagian jaringannya. Nah, teman-teman, karbohidrat juga memiliki sifat-sifat umum. Sifat-sifat umum karbohidrat tersebut terbagi menjadi 3. Sifat yang pertama yaitu daya mereduksi. Ketika monosakarida seperti glukosa dan fruktosa ditambahkan ke dalam larutan luf maupun benedik, maka akan timbul endapan berwarna merah bata. Sedangkan pada sakarosa tidak dapat menyebabkan perubahan warna. Hal ini terjadi karena pada monosakarida terdapat gugus karbonil yang reduktif, sedangkan pada sakarosa itu tidak. Gugus reduktif pada sakarosa terdapat pada atom C nomor 1, pada glukosa, sedangkan pada fruktosa pada atom C nomor 2. Jika atom-atom tersebut saling mengikat, maka daya reduksinya akan hilang, seperti yang terjadi pada sakarosa. Sifat yang kedua yaitu pengaruh asam. Monosakarida stabil terhadap asam mineral encer dan panas, sedangkan asam yang pekat akan menyebabkan dehidrasi menjadi sulfural, yaitu suatu turunan aldehid. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu pengaruh alkali. Untuk diketahui bersama bahwa larutan basa encer pada suhu kamar akan mengubah sakarida. Nah, perubahan ini terjadi pada atom C anomarik dan atom C tetangganya, tanpa mempengaruhi atom-atom C lainnya. Nah, jika D-glukosa dituangi larutan basa encer, maka sakarida itu akan berubah menjadi campuran D-glukosa, D-manosa, dan D-fruktosa. Perubahan menjadi senyawa tersebut melalui bentuk-bentuk enediolnya. Bila mana basa yang digunakan berkadar tinggi, maka akan terjadi fragmentasi atau polimerasi, sehingga monosakarida akan mudah mengalami dekomposisi dan menghasilkan pencoklatan non-enzimatis. Bila mana dipanaskan dalam suasana basah, tetapi pada disakarida dalam suasana sedikit basah, akan lebih stabil terhadap reaksi hidrolisis. Selanjutnya kita masuk pada manfaat karbohidrat. Karbohidrat memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Ketika kita mengonsumsi suatu makanan yang mengandung karbohidrat, maka otomatis tubuh kita akan memiliki cadangan energi atau energi yang cukup untuk memulai atau menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Ada 3 fungsi utama karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, yang kedua yaitu penyebaran cadangan energi, dan yang ketiga yaitu pembentukan lemak dan juga protein. Sebagai sumber energi, setiap 1 gram karbohidrat itu mengandung sekitar 4 kilokalori. Adapun fungsi lain dari karbohidrat yaitu membantu metabolisme protein dan lemak, sehingga hal tersebut mencegah terjadinya
ketosis dan juga asidosis yang dapat merusak tubuh dan membuat kebencanaan protein itu berlebihan. Ada beberapa karbohidrat yang memiliki fungsi khusus seperti laktosa yang membantu penyerapan kalsium dan ribosa yang merupakan komponen penting dalam asam nukleat. Ada juga beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna, tetapi mengandung serat yang sangat berguna untuk pencernaan dan memperlancar buang air besar. Nah, maka teman-teman semua berpikir bahwa makanan yang kita konsumsi itu mengandung apa saja? Nah, salah satu kandungan yang terkandung dalam makanan kita yaitu karbohidrat. Nah, berbagai jenis makanan yang menjadi sumber karbohidrat adalah yang pertama yaitu beras merah. Kandungan tinggi seratnya yang membuat beras merah ini dianggap sebagai sumber karbohidrat yang baik dan juga sehat. Nasi merah selain juga mengandung karbohidrat, dia juga mengandung magnesium, zat besi, vitamin D, vitamin B2, vitamin B3, dan juga vitamin B6. Nah, selain beras merah, ada juga makanan yaitu kentang rebus. Kandungan pati pada kentang rebus yang tinggi menyebabkan makanan ini menimbulkan rasa kenyang dan juga menghasilkan kalori yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak heran jika sebagian besar orang dapat menahan lapar hingga siang hanya dengan mengonsumsi sarapan dengan kentang rebus. Yang ketiga yaitu ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat yang sehat untuk penderita sakit ma, diabetes, dan juga masalah berat badan dan radang sendi. Nutrisi yang terkandung di dalamnya adalah serat, mangan, tembaga, potasium, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin B6. Ubi jalar juga kaya akan beta-karoten yang merupakan antioksidan yang baik yang banyak ditemukan pada sayuran berdaun hijau. Nah, yang keempat yaitu sagu. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan sagu. Sagu menjadi makanan pokok bagi penduduk di daerah Maluku, yaitu di Ambon salah satunya atau di Papua. Bentuknya seperti bubuk yang kemudian akan diolah menjadi makanan lainnya seperti salah satunya yaitu pate. Yang kelima yaitu singkong. Singkong juga menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia. Akar tanaman ini dapat menjadi makanan yang mengenyangkan. Biasa disajikan dengan dibuat menjadi tiwul, digoreng atau direbus. Yang keenam yaitu biji gandum. Dengan mengonsumsi gandum utuh, membuat perut terasa kenyang lebih lama dan meningkatkan metabolisme karena tubuh memerlukan banyak tenaga untuk memprosesnya. Biji gandum biasa dikonsumsi dalam bentuk barley, beras merah, dan beras coklat. Yang ketujuh yaitu jagung. Jagung memiliki kandungan asam folat dan serat yang baik untuk tubuh. Pada daerah-daerah tertentu, jagung dibuat menjadi nasi jagung. Yang kedelapan yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, buncis, kacang panjang, kedelai, dan polong mengenyangkan perut dengan segera, tapi bisa bertahan dalam waktu lama. Kacang dan polong kaya akan folic acid, serat, vitamin, protein, juga karbohidrat kompleks. Baik, masuk pada akibat kekurangan dan kelebihan dari mengonsumsi karbohidrat. Dalam jangka pendek, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan ketosis, yaitu suatu kondisi ketika tubuh memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Nah, gejala ketosis antara lain seperti sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan mudah emosi. Bahaya kekurangan karbohidrat dalam jangka parah atau yang paling parah ialah penyakit marasmus. Anak dengan penderita penyakit ini, berat badan mereka dapat turun lebih dari 80% rendah dibandingkan dengan berat badan rata-rata anak dengan usia dan tinggi badan yang sama. Nah, tingkat kejadian penyakit ini sering terjadi pada anak-anak dengan umur di bawah 7. Gejala yang timbul diantaranya yaitu muka seperti tua karena berkerut, kemudian tidak terlihat lemak terpotong di bawah kulit, penyakitan tulang, kemudian rambut mudah patah, dan juga gangguan kulit seperti kemerahan, gangguan pencernaan seperti sering diare, kebesaran hati, dan sebagainya. Nah, anak-anak ini tampak sering rewel dan banyak menangis meskipun setelah banyak makan karena tubuh mereka masih sering merasakan lapar. Selanjutnya ada dua penyakit yang dapat terjadi karena kelebihan karbohidrat. Yang pertama yaitu diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus merupakan gangguan metabolis yang bersangkutan dengan karbohidrat glukosa. Mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan tidak baik untuk tubuh karena jika mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan akan meningkatkan kadar gula darah yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Yang kedua yaitu obesitas. Penyakit obesitas dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi, di mana terjadi konsumsi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Pada kadar normal, jaringan lemak ditimbun di beberapa tempat tertentu, di antaranya di dalam jaringan seputar dan di dalam jaringan tirai usus. Jaringan lemak seputar berada di daerah dinding perut bagian depan yang mudah terlihat menebal pada seseorang yang menderita obesitas. Seseorang baru akan disebut menderita obesitas bila berat badannya pada laki-laki melebihi 15% dari berat badan ideal menurut umurnya, dan pada wanita melebihi 20% dari berat badan ideal menurut umurnya. Jadi teman-teman, karbohidrat juga memiliki karakteristik. Karakteristik karbohidrat memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Pada sifat fisika, satu, molekul karbohidrat terdiri atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. 2. Monosakarida dan oligosakarida mudah larut dalam air dan etanol, tetapi sukar larut dalam pelarut organik. 3. Monosakarida dan oligosakarida memiliki rasa manis. 4. Stereoisomeris, rumus struktur senyawa yang sama tetapi mereka berbeda dalam
spasial. 5. Dapat mengalami mutar rotasi, yaitu memutar cahaya terpolarisasi membentuk glukosa positif dan glukosa negatif. 6. Diestereoisomer, yaitu perubahan konfigurasi berkaitan dengan glukosa C2, C3, dan C4. 7. Anomerik, yaitu konfigurasi spasial berhubungan dengan atom karbon pertama dan pada aldosa dan atom karbon kedua pada ketosa. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman semua pernah berpikir bahwa bagaimana kita sebagai manusia dapat memperoleh energi? Nah, kita sebagai manusia dapat memperoleh energi dari proses metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut, di mana bolus makanan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim ini menghidrolisis pati menjadi dextrin. Meskipun proses ini terbatas karena waktu tinggal yang singkat di mulut. Setelah ditelan, makanan masuk ke dalam lambung, di mana amilase dihancurkan oleh asam klorida dan menghentikan pencernaan karbohidrat tersebut. Nah, kemudian di usus halus, amilase pankreas melanjutkan pencernaan pati menjadi dextrin dan maltosa. Enzim disakarida yaitu berupa maltase, sukrase, dan laktase kemudian memecah disakarida menjadi monosakarida berupa seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida ini diserap oleh dinding usus dan dibawa ke hati melalui vena porta. Nah, sisa karbohidrat yang dicerna masuk ke usus besar, di mana mikroba melakukan fermentasi, menghasilkan gas dan bahan sisa yang dapat dikeluarkan melalui tinja. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu penyimpanan glukosa. Karbohidrat berperan utama dalam menyediakan glukosa untuk energi. Kelebihan glukosa disimpan di hati, yaitu penggunaan glukosa untuk energi. Glukosa yang masuk ke dalam sel kemudian dipecah oleh enzim menjadi bagian-bagian kecil, menghasilkan energi, karbon dioksida, dan juga air. Bagian kecil ini juga dapat disusun menjadi lemak. Tubuh selalu memerlukan glukosa untuk energi, sehingga penting untuk kita sebagai manusia dapat mengonsumsi makanan yang bersumber karbohidrat setiap harinya, karena persediaan glukagen hanya bertahan beberapa jam untuk kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, proses yang kedua yaitu penyimpanan glukosa. Karbohidrat berperan utama dalam menyediakan glukosa untuk energi. Kelebihan glukosa disimpan di hati sebagai glukagen. Hati mengatur kadar glukosa darah. Ketika rendah, glukagen diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk kebutuhan tubuh. Otot juga menyimpan glukagen untuk energinya sendiri, tetapi tidak dapat mengembalikannya ke dalam darah. Kelebihan karbohidrat lainnya dapat diubah menjadi lemak di hati dan disimpan di dalam sel lemak. Selanjutnya kita masuk pada peranan karbohidrat dalam biofarmasi. Dalam biofarmasi sendiri, karbohidrat bisa digunakan sebagai eksipien, seperti dalam tablet disintegrasi oral atau rute. Seperti yang kita tahu bahwa rute oral merupakan rute yang paling banyak dikenal dan sering digunakan oleh masyarakat secara luas. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dengan jenis rute ini, seperti bisa terjadinya tersedak ataupun bengkak, yang sering terjadi kepada pasien geriatri dan juga anak-anak, dan terkadang mempunyai penyakit secara akut. Odet sendiri itu merupakan sistem pemberian obat baru yang dapat mengatasi masalah tersebut. Pati adalah bahan yang murah dan juga terbarukan, serta memiliki kemampuan untuk membentuk tablet yang tidak berasa, tidak berbau, dan dapat terurai secara hayati. Selain itu, pati dapat dimodifikasi. Nah, setelah pati dimodifikasi, pati tersebut dapat membentuk tablet yang cepat larut. Ada suatu penelitian yang menggunakan pati regelatinisasi sebagai eksipien untuk membentuk ODT guna meningkatkan hidrofilisitas secara signifikan, menyediakan waktu hancur yang cepat, dan juga menghasilkan efisiensi pemuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pengantaran tablet lainnya. Ada juga siklodextrin atau CD, yaitu sebagai hidrokarbon siklik. Itu diproduksi dari pati atau turunannya menggunakan glikositransferase CD. Bahan ini pertama kali dipisahkan dan dibunyikan oleh Anthony Fleurens pada tahun 1891, dan karena dapat membentuk kompleks impuls yang terikat secara non-kovalen dengan banyak senyawa, CD telah diaplikasikan sebagai eksipien dalam bidang farmasi. Penggunaan karbohidrat dalam ODT sebagai eksipien telah melampaui tahap laboratorium dan telah digunakan dalam banyak aplikasi komersial. Misalnya dalam Multap, yaitu teknologi yang dipatenkan dan telah dikembangkan oleh Yamanouchi Harvard Technology Launch yang menggunakan karbohidrat dengan tingkat kelarutan yang rendah maupun tinggi untuk memperoleh tablet yang memiliki tingkat kekerasan yang dapat diterima dan juga laju disolusi yang cepat. Nah, teknologi itu telah diterapkan pada diphenhydramine yang diberi nama lain yaitu Benadryl Fasmal untuk mencapai target pelepasan cepat dan juga meningkatkan kepatuhan kepada anak. ODT lainnya seperti Allergan, Love, juga ada Dolphus, ada juga Risperdal Untap, dan juga ada Prosaliox yang juga telah dikomersialkan. Peran karbohidrat dalam farmasi berikutnya yaitu sebagai sistem pengantaran obat. Sebagai produk alami, polisakarida memiliki struktur yang sangat kaya yang akan menyebabkan karakteristiknya berbeda-beda, terutama dalam pengantaran obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua jenis polisakarida dan kemudian menjelaskan aplikasinya dalam pengantaran obat. Yang pertama yaitu alginat. Apa itu
itu alginat? Alginat adalah polisakarida linear yang diekstrak dari alga coklat, bersifat hidrofilik dan dapat membentuk gel kental saat terhidrasi. Terdapat dua metode produksi alginat, yaitu metode asam alginat dan metode kalsium alginat. Alginat terdiri dari dua monomer utama, yaitu alfa L-gluronat dan beta D-manuronat. Alginat memiliki sifat biokompatibel, non-toksik, dan biodegradable, sehingga banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi, terutama untuk sistem penghantaran obat. Aplikasi utama alginat dalam penghantaran obat meliputi mikrosfer, gel, dan nanopartikel. Alginat dapat membentuk gel dengan kation divalen seperti Ca2+, dan digunakan untuk mengkapsulasi protein atau molekul bioaktif. Contohnya, mikrosfer alginat kitosan yang mengandung insulin menunjukkan kemampuan menurunkan kadar glukosa darah. Untuk meningkatkan pelepasan obat yang terkontrol, alginat sering dihibridisasi dengan bahan lain. Penelitian menunjukkan bahwa nanogel berbasis alginat yang dimodifikasi dapat memberikan respon ganda terhadap pH dan glutathione, serta menunjukkan potensi dalam terapi kanker. Yang kedua yaitu xanthan gum. Apa itu xanthan gum? Xanthan gum adalah polisakarida yang diproduksi oleh bakteri Xanthomonas dan telah disetujui sebagai bahan tambahan makanan. Xanthan gum memiliki struktur yang memungkinkan ikatan silang dengan zat organik dan anorganik untuk membentuk nanogel dan hidrogel. Dalam sistem penghantaran obat, xanthan gum dapat digunakan untuk pelepasan obat yang terkontrol berdasarkan pH atau redox. Misalnya, penelitian menunjukkan nanogel yang terbuat dari xanthan gum dan sistamin dapat melepaskan doxorubicin, serta efisien dalam kondisi pH rendah dan reduktif. Xanthan gum juga digunakan sebagai agen penstabil untuk nanopartikel anorganik, meningkatkan pengiriman obat serta kurkumin dalam pengobatan kanker. Xanthan gum menawarkan banyak potensi untuk aplikasi biomedis, terutama dalam mengembangkan formulasi pelepasan yang berkelanjutan dan responsif. Demikian video penjelasan kami tentang karbohidrat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. See you!